Halo sahabat Manggala, saya Cusna. Kali ini saya akan menemani kalian semua nih dalam acara Ngobrol Sehat. Nah, kali ini kita di episode pertama ya. Semoga kalian suka dan bisa dapat manfaat dari acara podcast ini. Nah, sebelumnya kalian masih ingat gak sih dengan postingan kita di Instagram terkait vaksin HPV? Nah, kebetulan nih hari ini kita bersama dengan Dr. Oki Sugiarto akan bahas tuntas nih gimana sih cara vaksin HPV itu. Mungkin dari Dr. Oki bisa sapa dulu dok untuk pendengar podcast Halo kita. sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua. Ini saya manggilnya Cusna, Mbak, Bu, apa ya? Cusna aja Oh, dok, Cusna biar aja, lebih oke. akrab, ya. Nah dok, boleh dikasih review sedikit nggak sih terkait vaksin HPV kemarin? Mungkin bagi sahabat Manggala nih yang kemarin kelewat atau nggak sempat lihat postingan kita, jadi bisa nyambung gitu dengan obrolan kita nanti. Boleh. Jadi sebenarnya kita kan lagi ngomongin HPV ya. Sebenarnya harus diketahui pertama adalah apa itu HPV. HPV Ya. itu adalah sebenarnya singkatan dari Human Papilloma Virus. Oh, Nah, gitu ya, dok. Human Papilloma Virus ini sebenarnya ada banyak. Nah, cuma mungkin yang akan lebih banyak dibahas adalah dari 4 tipe lah. Mungkin ada sekitar 100 kalau nggak salah. Cuma banyak ya. cuma mungkin yang akan lebih banyak didengar adalah 4 tipe, tipe 6, tipe 16, tipe 11, 16 dan 18. Kenapa 4 tipe ini paling sering? Karena 4 tipe ini adalah 4 tipe yang paling sering mengalami keluhan atau menyebabkan penyakit yang cukup lumayan gitu. Jadi terutama tipe ini adalah menyebabkan kutil pada kelamin. Oh iya. Satu lagi atau kita sebutnya juga kondiloma acuminata, atau juga bisa menyebabkan kanker serviks, CA serviks. CA serviks itu adalah kanker dari leher rahim. Oh. Nah, jadi kenapa 4 tipe ini yang paling itu, karena ya itu tadi bilang, karena 2 hal ini, kondiloma acuminata atau kutil kelamin sama si CA serviks ini sangat banyak kasusnya di sini. Kalau yang lain mungkin kalau kutil di tangan atau itu sebenarnya itu juga HPV juga. Oh, termasuk HPV. Termasuk juga HPV juga, cuma dia tidak berdampak buruk untuk kepanjangannya. Jadi nggak terlalu banyak terbahas. Lagi ini kan kemarin juga ditanya gimana kalau mau membahas vaksin katanya ya. Iya. Nah, jadi vaksin itu ya adanya untuk yang strain-strain yang tadi 4 tipe tadi. 4 tipe tadi ya, dok, berarti ya. Berarti begitu teman-teman. Nah, ini dok, kemarin kan kita udah bahas juga untuk yang mitos fakta. Nah, itu belum sempat terjawab nih dok. Bisa dijelaskan nggak sih dok, yang mana sih yang mitos sama yang mana sih yang fakta? Sebentar, mitos fakta kemarin apa aja ya? Oh ya, ini yang pertama, mitos faktanya itu tidak pernah mengalami keluhan di daerah vagina. Saya aman dari HPV ini dok. Itu mitos atau fakta sih? Kalau untuk yang semua HPV itu kan sebenarnya HPV tadi bisa terjadi 2 ya, jadi kutil kelamin sama si CA cervix. Nah, kalau yang kutil kelamin mungkin ada yang mengalami gejala, misalkan karena timbulnya kutil kan, kalau terjadi gesekan segala macam mungkin dia bisa terjadi darah atau biasanya ada gasal, mungkin bisa terjadi itu, dan yang jelas kelihatan ada tonjolannya, kelihatan ya. Tapi kalau yang kanker serviks ini, nah yang amat disayangkan adalah karena dia tidak menimbulkan gejala sampai dia sudah masuk ke stadium yang lanjut. Jadi kan kalau kita ngomongin cancer atau ngomongin kanker kan ada 4 stadium nih. Nah, biasanya kalau stadium 1, stadium 2 awal itu jarang sekali menimbulkan gejala. Jadi ketika menimbulkan gejala biasanya sudah terlambat. Berarti nggak sadar gitu ya? Iya, biasanya sadar misalnya, oh kok saya ada perdarahan misalkan. Kenapa? Pas dicek, ya tadi karena sebenarnya sudah lama cuma kita nggak pernah tahu. Makanya sebenarnya kalau mau ditanya untuk biar taunya gimana, kadang-kadang kan kalau nggak ada rasanya gimana dong taunya. Nah, biar taunya sebenarnya untuk yang CA cervix ini adalah untuk pemeriksaan pap smear secara berkala. Jadi untuk wanita-wanita yang sudah menikah atau menjalani seksual aktif ya, maksudnya sudah pernah berhubungan seksual, itu disarankan itu 1 tahun sekali untuk pemeriksaan pap smear, itu dilihat apakah ada kemungkinan ke arah sana atau tidak. Jadi kita bisa ketahui lebih dini. Oh iya, berarti pemeriksaan lebih dini gitu. Karena si kanker serviks ini sendiri tuh angkanya cukup tinggi sekali. Jadi dia kasar katanya tuh dalam 1 jam itu bisa ada 2 orang meninggal karena kanker serviks ini pada wanita. Jadi dia cukup tinggi banget. Terus di Asia Tenggara juga dia sangat tinggi sekali. Di Indonesia adalah kanker pada perempuan tuh kedua kalau nggak salah. Oh, kedua ya dong. Ya, kedua terbanyak pada perempuan tuh kanker serviks. Jadi amat disayangkan kalau sampai sebenarnya bisa kita tahu lebih awal, tapi karena nggak pernah periksa jadinya nggak ketahuan tuh, tahu-tahu udah lanjut. Gitu. Berarti tadi mitos ya. Iya, jadi nggak berarti saya nggak pernah ada keluhan apa-apa ya, berarti bukan berarti dia aman gitu. Iya,
Oke, berarti begitu ya sahabat Manggala, bukan berarti kita tidak mengalami keluhan apapun, berarti kita aman gitu dari kanker serviks ini. Jadi perlu diwaspadai juga dan tetap melakukan pemeriksaan secara dini mungkin gitu. Oke, yang kedua, pasangan tidak pernah jajan sembarangan nih dok. Itu kita aman juga nggak sih dari kanker serviks ini gitu dok? Baik lagi tergantung jajannya jajan apa. Kalau jajan kue basah kayaknya nggak apa-apa ya. Ya jajan yang dalam tanda kutip gitu. Kalau jajannya jajanan dalam tanda kutip sebenarnya gini, penularan HPV ini itu biasanya ada dari dua rute. Yang pertama ada rute seksual dan rute non seksual. Rute seksual ini apa? Salah satunya dari berhubungan. Iya. Bisa kalau sekarang bisa misalkan hubungan antara penis dengan vagina atau hubungan senggama, bisa oral genital dari mulut ke genital, bisa dari jari ke genital. Itu melalui dari seksual. Tapi kalau misalkan dari yang tidak seksual sebenarnya bisa juga. Nah, misalnya dari apa? Misalnya dari ibu yang hamil nih melahirkan dan si ibu ini sudah punya HPV misalkan, atau dia sudah terinfeksi HPV entah itu kondiloma atau dia, nah bisa HPV-nya ikut terpindahkan ke si bayi ketika proses melahirkan. Nah, ketika proses melahirkan jadi bukan lagi hamil terus jadi di dalamnya kena ya enggak. Jadi ketika proses melahirkan bisa. Terus beberapa juga yang saya baca ada dari benda-benda misalkan dari yang kandung bersamaan misalkan, atau alat-alat medis juga bisa. Alat-alat medis kayak apa? Misalkan ada pemeriksaan yang memasukkan tangan si tenaga kesehatan ke dalam misalkan ke dalam vagina misalkan kalau pada kanker. Nah, dia tidak steril dan dia terinfeksi HPV, dia juga bisa ikut. Jadi intinya adalah apalagi kalau misalkan di dalam vagina itu si lapisan mukosanya itu ada luka, dia akan lebih mudah si HPV untuk masuk. Gitu. Berarti untuk kemungkinan terbesar itu dari fase seksual tetap ya dok? Iya, tetap paling banyak dari fase seksual, dari hubungan seksual paling banyak. Iya. Karena kondiloma acuminata itu kan kalau kanker serviks yang jelas kanker. Kalau yang ini kan maksudnya infeksi menular seksual yang kondiloma atau kutil kelamin ini. Dia juga sebagian besar lewat dari transmisi seksual. Jadi sangat jauh lebih banyak dari transmisi seksual. Jadi kalau sering-sering berganti pasangan, ya otomatis apakah pasti? Ya enggak juga, tapi resiko dia untuk terkena menjadi lebih besar. Nah teman-teman semua, untuk yang mitos atau fakta sih kalau pasangan tidak pernah jajan sembarangan tapi kita aman, itu belum tentu ya teman-teman. Telah dijelaskan oleh Dr. Oki bahwa itu tergantung dari bagaimana untuk penularannya tersebut gitu. Ya jadi ya tadi kan bilang apakah aman ya, kita juga nggak tahu ya pasangan kita kelihatannya baik tiba-tiba suka jajan juga kita nggak ada yang pernah tahu. Jadi intinya sebenarnya adalah ya saling menjaga aja, karena belum tentu yang nggak pernah jajan pun nggak bisa kena gitu. Jadi kok saya nggak pernah jajan tapi bisa kena, ya bisa aja gitu. Oh, berarti Ya. tetap banyak kemungkinan gitu Iya. ya dok ya. Oke dok, lanjut lagi. Jika orang tua kita terkena HPV ini dok, apakah kita juga aman nggak sih, atau bisa beresiko kena juga nggak sih gitu, kayak menurun gitu loh dok? Oh, kalau faktor genetik maksudnya ya, faktor genetik sebenarnya mungkin nggak dari HPV-nya, karena kalau pemicunya HPV, kita ngomongin HPV-nya kan adalah proses penularan nih. Iya. Kalau misalkan yang genetik kan emang dari lahir sudah ada. Nah, tapi faktor genetik juga tetap mempunyai peran. Misalnya gimana ya? Misalnya kayak gini deh, seseorang itu kan dibilang kanker adalah penyakit yang ada genetiknya. Iya. Jadi ketika misalkan ada dua perempuan nih, si A sama si B, dua-duanya kena HPV, tapi yang satu kena kanker, yang satu enggak. Nah, ada faktor lain yang harus dilihat. Apakah faktor genetik keluarganya yang di atas mempunyai kanker apa enggak? Karena kalau dia punya, otomatis sebenarnya dia akan menjadi lebih tinggi kemungkinan terkena. Tapi apakah pasti kalau orang tuanya kanker serviks, si anak pasti kanker serviks? Ya enggak juga. Jadi belum tentu. Tapi faktor itu akan mempertinggi kemungkinan. Jadi lebih beresiko Ya, lebih beresiko kalau misalkan neneknya ke, ibunya ke, atau kakaknya misalkan kena kanker serviks, berarti ada gen pembawa si kanker. Kita nggak tahu gen itu ada di kita apa enggak. Jadi kemungkinan besar lebih mungkin terkena dibandingkan dengan yang tidak ada gennya. Tapi baik lagi itu belum pasti. Jadi intinya adalah di screening sih sebenarnya. Screening adalah pemeriksaan yang tadi saya bilang, pap smear untuk perempuan yang sudah menikah atau yang sudah berhubungan seksual itu setahun sekali. Itu sebenarnya kalau bisa harus dilakukan. Oke, berarti itu ya dok, tetap mitos ya dok ya. Ya, ini selanjutnya dok, untuk mitos fakta yang keempat, kanker serviks tidak dapat dicegah. Itu benar nggak sih dok? Tidak dapat dicegah. Iya. Ya balik lagi saya bilang, kanker serviks itu ketahuan kalau dia sudah lanjut. Ya. Kadang-kadang kenapa? Karena salah satu tadi faktor-faktornya banyak ya, faktor genetik satu, faktor yang jajan-jajanan tadi satu, faktor kebersihannya juga bermasalah. Nah, satu lagi adalah bisa dicegah nggak? Sebenarnya kita harus screening tadi yang pertama. Bisa dicegah juga dengan vaksin salah satunya. Nah, vaksin ini yang saya tahu di Indonesia itu ada dua merek.
ada dua merek, saya nggak nyebutin merek di sini, tapi yang dua merek ini adalah tadi kita ngomong ada 4 strain ya, ada yang tipe 6, tipe 11, apa 16, 18 ya. Nah, ada satu vaksin yang hanya mengcover 2 strain. Jadi nggak bisa semua. Nggak semua, karena dari 4 strain ini kan 2 strain yang menyebabkan banyak kanker serviks, 2 strain lagi menyebabkan banyak kanker dua kanker serviks, 2 lagi adalah kutil kelamin atau Condylomata acuminata tadi. Nah, yang strain yang 2 strain ini hanya mengcover untuk CA cervix yang saya tahu. Nah, kalau yang 4 strain dia 4 semuanya. Jadi di Indonesia yang saya tahu ada 2 merek, yang satu mengcover 2 strain, yang satu mengcover 4 strain. Semuanya. Jadi sebenarnya kalau ini bisa dicegah nggak bisa, karena vaksin ini sangat dari hasil penelitian sangat mengurangi angka kejadian dari si kanker serviks sendiri. Bahkan kalau kita sudah misalkan pemeriksaan nih, kita emang sudah kena HPV nih, dengan kita kasih vaksin pun berkurang gitu. Jadi mau udah kena pun HPV-nya dikit vaksin nggak masalah kan. Kadang kalau udah kena gimana ya nggak apa-apa, sebenarnya masih bisa juga kita vaksin. Tetap bisa. Ada kemungkinan sembuh gitu ya dok. Menarik banget ya dok untuk pembahasan kanker serviks ini. Tapi agak ngeri juga ya dok, kayak ini kan banyak tuh yang di Indonesia terutama, ambil-ambil ya jangan sampai kita kena. Nah dok, ini saya ada pertanyaan nih dok, ada pertanyaan dari DM yang masuk sama komentar. Ada beberapa dari saya sendiri juga dok. Nah bisa dimulai ya dok? Boleh. Oke. Yang pertama, siapa saja sih dok yang membutuhkan vaksin ini? Siapa aja yang membutuhkan vaksin ini? Sebenarnya vaksin ini kalau bisa, ini bukan masuk kategori vaksin wajib. Vaksin wajib itu yang pada anak ya, bukan masuk vaksin wajib. Ini vaksin tambahan sebenarnya. Siapa aja, semestinya semua wanita kalau bisa divaksin, terutama wanita karena wanita kanker serviks. Nah, jadi sebisa mungkin waktu divaksin. Kapan vaksin ini optimal digunakan adalah ketika seseorang itu belum pernah melakukan hubungan seksual secara aktif. Itu paling optimal. Jadi kapan? Ya intinya sebelum menikah. Kalau sekarang, zaman sekarang kadang-kadang ada beberapa yang sebelum menikah melakukan, ya berarti intinya sebelum dia melakukan. Intinya bukan sebelum dia menikah, tapi sebelum dia melakukan hubungan seksual pertama kali. Itu sangat lebih efektif untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Jadi siapa aja, semua orang bisa sebenarnya. Berarti nggak ada batasan laki-laki atau perempuan gitu dok? Sebenarnya enggak. Cuma karena emang kanker serviks ini kan yang tadi saya bilang, kalau ada 4 strain kan. Nah, yang satu untuk kanker serviks, yang satu lagi untuk Condylomata acuminata. Nah, untuk Condylomata laki-laki kan bisa kena. Gak cuma perempuan aja, iya. Terus udah gitu dari beberapa tipe juga kan ada beberapa laki-laki yang bisa kena kanker penis, kanker anus, kanker anal. Jadi tetap laki-laki pun bisa sebenarnya untuk divaksin ini, tidak ada masalah. Ini vaksin untuk kanker serviks karena kejadian kanker serviks kan lebih banyak. Makanya kalau dari yang vaksin mungkin ya, dari sebagian marketing yang vaksin ini dia lebih menjual karena yang kasusnya lebih banyak. Makanya yang dihapus sebenarnya kasus yang CA cervix. Tapi sebenarnya bisa nggak dipakai laki-laki? Bisa juga kok gitu. Tetap bisa ya dok. Ya dok, untuk pertanyaan selanjutnya aja ya dok. Boleh. Nah, mulai usia berapa sih dok untuk vaksin ini bisa diberikan dok? Vaksin ini bisa diberikan kalau secara penelitian yang saya baca itu mulai dari usia 9 tahun. Jadi 9 tahun sampai 13 tahun. Mulai dari 9 tahun dia bisa. Nah, cuma kalau untuk untungnya kalau kamu atau kalian vaksin di usia 9 sampai 13 tahun itu kita hanya memerlukan 2 kali penyuntikan. Nah, sekalian ngomongin dosis ya. Jadi vaksin ini nggak sekali suntik terus selesai. Jadi vaksin ini tuh berkala gitu. Dia berkala bulan ke-0, bulan ke-2 dan bulan ke-6. Jadi 3 kali penyuntikannya. Nah, pada kasus untuk usia yang 9 sampai 13 tahun ini dia penyuntikannya cukup 2 kali. Ya, cukup 2 kali. Jadi dia lebih irit 1 suntikan. Jadi sebenarnya kalau misalkan punya anak perempuan usia 9 sampai 13 tahun bisa dilakukan vaksin gitu. Walaupun kan masih kecil, nggak mungkin akan serviks. Ya kan tadi saya bilang lebih optimal kalau dia sebelum seksual aktif, dia akan lebih proteksinya akan lebih bagus. Terus kalau yang sudah lewat 13 tahun gimana? Misalkan 14, 15 bisa saja, tapi jadinya 3 kali. Tetap 3 kali. Berarti batasannya usia itu ya dok ya? Ya, batasannya usia 9 tahun. Iya. Mulai 9 tahun sudah mulai bisa divaksin. Terus kalau batas atasnya berapa? Sebenarnya saya baca di beberapa itu batas atasnya ada beberapa yang katanya bisa sampai usia lanjut, tapi ada beberapa penelitian yang bilang di atas 50 tahun itu dia efektivitasnya berkurang. Jadi proteksinya nggak semaksimal kalau di usia muda. Oh gitu, berarti lebih bagus yang sejak usia dini. Itu tadi. Berarti lebih bagus ya pokoknya
sebelum melakukan hubungan seksual aktif lebih bagus Oke dok, udah terjawab ya dok ya. Nah lanjut nih dok, berapa kali vaksin diberikan tadi ya dok? Yang 3 sama 2 ya? Ya, jadi ada kalau dia usianya lewat dari 13 tahun, kita berikan 3 kali pengulangan, bulan ke-0, bulan ke-2, dan bulan ke-6. Jadi kalau kita sekarang disuntik bulan ini, bulan apa ini? Bulan Juli. Bulan Juli ya, Iya. berarti bulan Juli itu dihitungnya bulan ke-0. Oh tetap ke-0. Bulan Juli ke-0, terus nanti bulan keduanya sama bulan ke-6. Oke, Itu dok. disuntikan. Iya. Nah ini dok menjawab pertanyaan dari DM dari @martalea_. Apa sih gejala-gejala dari HPV ini dok? Gejala dari HPV yang tadi saya bilang sebenarnya kalau HPV-nya sendiri kan macam-macam ya. Iya. Yang namanya HPV kan lebih banyak ke kutil nih. Oh iya. Nah, kutil itu ya biasanya ada yang gatal, ada yang tidak. Tapi kalau yang pada kita ngomongin tadi saya bilang lebih ke 4 strain yang tadi ya. Pas itu ada yang tipe yang kutil kelamin sama ke yang kakap. Nah, sebenarnya tadi yang kakap sebenarnya resikonya tidak terlalu banyak menimbulkan gejala. Makanya gejalanya kita tahunya terlambat. Oh, Makanya jadi sebenarnya tidak ada gejala khas dari kanker serviks itu, nggak ada. Yang kan HPV dia pemicu utamanya HPV, dia luka, nanti perubahan epitel di dalam CA serviksnya sehingga dia akhirnya menjadi kanker. Kalau pada HPV kutil biasanya dia akan banyak keluhan, padahal dia mungkin dirasa gatal karena dia ada benjolan, ketika melakukan seksual kadang-kadang akan berdarah karena ada luka, si itunya luka. Berarti lebih itu ya dok, kayak nggak bisa ada ciri khasnya gitu ya? Kalau khas banget sih nggak ada ya, tapi kalau yang kutil kelamin itu sebenarnya kalau mau dilihat jelas ada tonjolannya, ada kayak kan kita juga kalau kutil tahu kan pasti di sini gitu, jadi pasti ya itu kutil tapi di vagina gitu, atau kutil di penis gitu, jadi pasti kelihatan sebenarnya. Ya. Itu aja. Nah ini dari komentar @Javed_Christian, kira-kira kriteria orang yang memerlukan vaksin HPV itu yang seperti apa sih dok? Kriteria orang yang memerlukan vaksin. Iya. Yang tadi pertanyaan sebaik lagi tuh siapa aja yang bisa yang boleh divaksin. Jadi mirip-mirip mungkinnya pertanyaannya. Jadi menurut saya ya semua orang bisa dengan menerima vaksin HPV. Cuma karena lebih banyak ke kanker serviks ini, makanya pada perempuan lebih disarankan. Karena angka kanker serviks perempuan adalah kanker serviks kedua kan di Indonesia terbesar. Jadinya sangat diperlukan mungkin lebih ke perempuan di usia yang tadi yang bilang usia muda, usia lebih dini. Jadi kalau ditanya semua ya bisa semua, tapi kalau boleh dari spesifik kapan sih optimalnya, mungkinnya ya itu tadi saya bilang sebelum dia lakukan sesuatu aja. Iya. Oke dok, untuk pertanyaan cukup itu dok. Mungkin bisa saya simpulkan ya dok, Boleh. bahwa kanker serviks ini sebenarnya bisa dicegah dengan melakukan vaksin HPV ya dok. Walaupun tidak 100% ya. Ya. Nah untuk optimalnya dilakukan sebelum melakukan seksual aktif, itu sekitaran usia 9 sampai 13 tahun ya dok. Sudah boleh. Sudah boleh ya. Nah untuk efektivitasnya sendiri untuk vaksinnya dok, Efektif apa maksudnya? maksudnya setelah disuntik itu dok? Setelah disuntik itu kan kita suntik 3 kali ya. Jadi aku bilang kenapa? Apakah bisa dicegah? Bisa. Tapi apakah 100% pasti orang yang sudah divaksin tidak mungkin kena kanker serviks? Ya enggak juga. Enggak ada yang 100%. Nah tapi akan sangat jauh berkurang ketika kita sudah divaksin. Tapi kalau misalkan pasti 100% akan terlindungi, ya enggak juga. Ya, dok. Ya berarti itu ya teman-teman semua, untuk kesimpulannya kanker serviks ini bisa dicegah dengan melakukan vaksin HPV. Nah teman-teman semua bisa melakukan vaksin ini kepada dokter ya dok? Ya boleh dilakukan pada dokter utama, atau enggak di klinik-klinik yang mempunyai vaksin. Jadi seperti itu ya sahabat Manggala untuk penjelasan terkait HPV dan kanker serviks oleh Dr. Oki. Nah, saya dapat bocoran juga nih kalau di Manggala Beauty Clinic sekarang sudah menyediakan vaksin HPV ini. Buat kalian yang ingin terhindar dari kanker serviks, kalian bisa langsung datang aja ke Manggala Beauty Clinic atau reservasi terlebih dahulu di nomor WA 0812 286 555553. Nah, buat kalian juga yang masih bingung atau bertanya-tanya, boleh banget untuk follow akun Instagram Dr. Oki @OKKYSUGIARTO. Kalian bisa langsung DM saja atau bisa DM juga di akun Instagram Manggala Clinic. Oke, cukup sekian. Jika kalian punya saran terkait tema apa yang harus kita bahas di podcast selanjutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. See you next time. Dadah. Ngobrol sehat, sehat terus yuk.